Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di masa Rasulullah ada salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Dan ketika beliau meninggal dunia, beliau mengucapkan 3 kalimat yang hanya Rasulullah sendiri yang tahu arti dari kalimat tersebut. Dan tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui apa maksud dari 3 kalimat yang beliau ucapkan. Al-Kisah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban radhiyallahu an. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak menonjol dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada suatu kebiasaan unik darinya, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah, beliau selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Beliau mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandaran ataupun tidur, namun karena tidak mau mengganggu orang lain dan tak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sya'ban radhiyallahu an selalu berada di posisi tersebut termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu an tidak berada di posisinya seperti biasa. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Namun tak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban. Salat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu an. Namun yang ditunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya, apa ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban radhiyallahu an? Namun tak ada seorang pun yang menjawab. Nabi bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Kali ini seseorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban. Nabi yang khawatir terjadi sesuatu dengan Sya'ban meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongan sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdol untuk melakukan sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Dan sampai di depan rumah tersebut, Nabi SAW mengucapkan salam, dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa yang dimaksudnya. Apa saja kalimat yang diucapkannya? Tanya Rasulullah. Di masing-masing teriakannya ia berucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa yang tidak baru, aduh kenapa tidak semua. Lalu Rasulullah menjelaskan dari perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakratul maut. Rasul pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Quran. Sesungguhnya
kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ternyata saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Beliau melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya. Saat melihat itu beliau berucap, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Seakan-akan timbul penyesalan dari dalam diri Sya'ban. Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan surga yang didapatkan lebih indah. Dalam penggalan berikutnya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai 2 buah baju waktu itu. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus ataupun yang baru di dalam dan yang jelek di luar. Pikirnya jika kena debu, sudah tentu yang kena hanyalah baju yang luar. Dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Namun dalam perjalanannya ke masjid, dia menemukan seseorang yang terbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang paling luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju buntutnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju buntut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapat yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru. Berikutnya Sya'ban melihat lagi sesuatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja hendak memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti, karena sudah lebih 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besarnya. Demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama roti itu yang sebelumnya dicelupkan ke susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah. Demi melihat itu pula, dia pun berteriak lagi, aduh, kenapa tidak semua? Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tetapi menyesali mengapa ia tidak optimal. Sesungguhnya semua kita nanti pada saat sakaratul maut akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia.
Mereka meminta untuk ditunda saat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diundurkan. Sering sekali kita mendengar ungkapan hadis berikut ini: salat isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Namun lihatlah, masjid tetap saja lenggang, seolah-olah kita tidak percaya kepada janji Allah. Dan mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya, saat ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Sya'ban radhiyallahu an telah menginspirasi kita bagaimana seharusnya menyikapi janji Allah tersebut. Beliau ternyata tetap menyesal sebagaimana halnya kita pun juga akan menyesal. Namun penyesalannya bukanlah karena tidak menjalankan perintah Allah. Penyesalannya karena tidak melakukan kebaikan dengan optimal. Dan sudahkah kita semua berhitung siap menghadapi apa yang akan pasti kita hadapi, yaitu sakratul maut? Atau masih sibuk dengan urusan dunia yang pasti kita tinggalkan? Dan semoga kita semua selalu bisa mengoptimalkan kebaikan-kebaikan di setiap kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.